Peta Lasinrang, sang pejuang dan wali Allah dari tanah Bugis. Sekitar tahun 1856, keluarga raja dan pembesar kerajaan Sawitto diliputi suasana bahagia atas lahirnya putra Latamma, yaitu Lasinrang, kemudian dikenal dengan nama Peta Lolo Lasinrang. Putra Latamma Datuang Sawitto ini dilahirkan di Dolangeng, sebuah kota kecil yang terletak kira-kira 17 km sebelah selatan kota Pindrang, karena ibunya yang bernama Iraima, keturunan rakyat biasa berasal dari Dolangeng. Sejak lahir, Lasinrang memang memiliki keistimewaan di mana dadanya ditumbuhi buluh dengan arah berlawanan, yaitu arah ke atas. Dalam perjalanan hidupnya, Lasinrang banyak mendapat bimbingan dan pendidikan dari pamannya, saudara Iraima, yaitu orang yang mempunyai pengaruh dan disegani serta dikenal sebagai ahli pikir kerajaan. Sehingga Lasinrang menjadi seorang pemuda yang cukup berwibawa dan jujur. Hal ini merupakan suatu ciri bahwa putra Datuang Sawitto ini adalah seorang calon pemimpin yang baik. Di waktu kecil, Lasinrang gemar permainan rakyat seperti dalam bahasa Bugis, Mallogo, Makgasing, Massaung, dan lain-lain. Namun kegemaran utamanya yang berlanjut sampai usia menanjak dewasa yaitu Massaung, menyabung ayam. Dari kegemaran inilah Lasinrang selalu menggunakan manuk bakka, ayam yang bulunya berwarna putih berbintik-bintik merah pada bagian dada melingkar ke belakang. Ayam jenis ini jarang dimiliki orang. Kegemaran menyabung ayam dengan manuk bakka tersiar keluar daerah, sehingga Lasinrang dikenal dengan julukan Bakka Lolona Sawitto. Juga dapat diartikan pemuda berani dari Sawitto. Julukan ini semakin populer di saat Lasinrang mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Juga kegemaran Lasinrang di usia muda sampai beranjak dewasa adalah permainan pajoge, yaitu tari-tarian yang berasal dari Bone. Sehingga ketika pajoge dari Pamana Wajo mengadakan pertunjukan di Sawitto, maka Lasinrang semakin tertarik dengan permainan tersebut. Lasinrang ke Pamana, di mana setelah tinggal di Pamana dia memperlihatkan gerak-gerik yang menarik perhatian orang banyak, utamanya Datuk Pamana sendiri. Datuk Pamana Laga Bambong atau Latan Risampe juga merangkap Pilawajo, tertarik untuk menanyakan asal-usul keturunannya. Lasinrang dididik dan diterima Datuk Pamana menjadi pemberani, terutama dalam hal menghadapi peperangan. Setelah itu Lasinrang kembali ke daerah asalnya, yaitu Sawitto. Saat itu Lasinrang mempunyai 2 orang putra, yakni Lakoro dan Lama Panganro, dari hasil perkawinan dengan Indok Jamarro dan Indok Intang. Tiba di Sawitto, diajaknya kerajaan Sukpa, Alitta, Binangakaraeng, Rubae, Madallo, Cempa, Jampue, dan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Sawitto untuk berperang. Dan apabila kerajaan tersebut tidak bersedia, berarti bahwa kerajaan itu berada di bawah kekuasaan Sawitto. Dengan demikian, dalam waktu singkat terkenallah Lasinrang ke seluruh pelosok, baik keberaniannya, kewibawaannya, maupun kepemimpinannya. Lasinrang selama berada di Sawitto semakin nakal, akhirnya diasingkan ke Bone. Baru setahun di Bone terpaksa menyingkir ke Wajo karena membunuh salah seorang pegawai istana di Bone, yaitu Pakkalawing Epuna Arumpone. Selama di Wajo ia mendapat didikan dari Lajalanti putra Arung Matawo Wajo, yaitu Lakoro Arung Padali yang bergelar Batara Wajo. Lajalanti diangkat menjadi komandan pasukan Wajo di Tempe dengan pangkat jenderal. Setelah serangan Belanda terhadap kerajaan Sawitto semakin hebat, maka Lasinrang dipanggil pulang oleh ayahnya dan diangkat menjadi panglima perang. Dalam kepemimpinannya sebagai panglima perang kerajaan Sawitto, senjata yang dipergunakan adalah tombak dan keris. Tombak berbentuk besar menyerupai dayung diberi nama Lasalaga, sedangkan kerisnya diberi nama Jalloe.
Selain pejuang, Lasinran juga dikenal sebagai salah satu dari wali Pitue, 7 wali dari Sulawesi. Sumber portal bugis.com.